Kembali disergap, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang memeriksa kondisi mobil yang hangus terbakar dan merenggut nyawa putranya AKP Dovandi Arya Karisma. Wanita pengemudi mobil yang ikut tewas dalam kecelakaan ditetapkan sebagai tersangka. Didampingi sejumlah staf dan polisi, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengecek kondisi mobil yang hangus terbakar yang menewaskan AKP Dovandi Arya Karisma anaknya di tempat penyimpanan barang bukti di Mapolres Jakarta Pusat. Kecelakaan ini juga menewaskan Fatimah, teman wanita AKP Dovandi. Zainal melihat detail bagian kursi penumpang sebelah kiri depan, tempat duduk anaknya serta dashboard mobil. Zainal memilih bungkam saat ditanya wartawan. Berarti yang tadi yang bersangkutan ayahanda dari korban, Pak? Iya. Itu untuk ngecek apa itu, Pak? Ya beliau tadi ngecek. Itu faktanya itu aja. Cukup ya? Perkembangannya Ada yang disampaikan dari dia nggak ya, Pak? Iya, Pak. Enggak ada, cuman mohon doanya. AKP Dovandi Arya Karisma dan Fatimah, teman wanitanya, tewas dalam kecelakaan mobil di kawasan Senen, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Fatimah yang mengemudikan mobil ditetapkan polisi sebagai tersangka. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Mobil minibus yang ditumpangi puluhan pelajar SMK terperosok ke jurang di Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat. Seorang pelajar tewas di lokasi kejadian. Warga bersama petugas berupaya mengevakuasi puluhan pelajar penumpang minibus yang terjun ke jurang sedalam 10 meter di Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan disebabkan mobil tak kuat menanjak. Seorang pelajar tewas saat akan dibawa ke puskesmas. Belasan siswa lainnya luka-luka. Rencananya para siswa ini akan melakukan kegiatan tatap muka latihan dasar kepemimpinan siswa di Villa Bali di Kecamatan Tegalwaru. Sopir minibus masih diperiksa polisi. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya ditemukan terbungkus plastik di Bogor, Jawa Barat ternyata kekasih korban. Pelaku cemburu karena korban memiliki banyak teman pria di handphone. Jasad korban nyaris dikubur di dalam rumah kontrakan pelaku. AS ditangkap polisi setelah identitas mayat terbungkus plastik yang ditemukan di Keradenan Cibinong, Bogor terungkap. Identitas korban Siti Rohimah diketahui dari sidik jari saat visum di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Siti Rohimah merupakan kekasih AS. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, AS mengaku membunuh kekasihnya yang baru dikenal 3 bulan lalu. AS nekat membunuh karena terbakar api cemburu. Pelaku dengan korban mereka adalah pacaran, kemudian yang menjadikan motif dari si pelaku melakukan perbuatannya karena pelaku merasa cemburu melihat korban banyak dihubungi oleh temannya, teman si korban yang sebagian besar laki-laki. Hasil dari otopsi ada luka-luka dan? Tidak ada. 3 bulan lalu, AS orang buruh berkenalan dengan Siti, pembantu rumah tangga di Cibinong, melalui media sosial. Siti sering diajak menginap di rumah kontrakan AS. Selama menjalin hubungan asmara, AS sering melihat Siti membalas percakapan sejumlah pria di media sosial. AS cemburu dan merencanakan pembunuhan. Malam hari sebelum dibunuh, AS mengajak istri menginap di rumah kontrakannya. Siti dibunuh di dalam kamar. AS sempat berencana mengubur di dalam kontrakan namun takut dengan pemilik rumah. Sebelumnya warga Jalan Beraya Keradenan Cibinong, Bogor mengangkat kardus yang mengeluarkan bau menyengat dari tempat pembuangan sampah. Sempat disangka paket karena di dalam kardus ada bungkus plastik berisi kain. Saat dibuka didapati jasad wanita di dalamnya. Mayat gitu. Laki-laki perempuan? Kayaknya sih rambutnya panjang, cuman belum sempet ngebuka mukanya gitu. Rambutnya panjang, pakai tank top, gitu. Kondisinya saat itu? Ya kondisinya udah bau lah, udah bau gitu. Ada barang-barang lain di sini? Ya yang selainnya baju-baju aja, buntelan baju-baju sama plastik gitu. Tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup.
Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Seorang pria dibunuh keponakannya gara-gara membuang bangkai ayam di kebun di Tuban, Jawa Timur. Pelaku tak terima korban membuang bangkai sembarangan. Namun korban justru menyangka keponakannya meracuni ayamnya. Tani tewas di rumahnya di kawasan Merak-Urak, Tuban, Jawa Timur setelah dianiaya Hartono, keponakannya. Pria berusia 65 tahun ini diserang keponakannya dengan senjata tajam. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan luka di bagian perut dan kepala korban. Pertengkaran paman dan keponakan ini dipicu masalah bangkai ayam yang ditemukan polisi di kebun milik Tani. Hartono ditangkap polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Pada pemeriksaan di kantor polisi, Hartono mengaku jengkel karena pamannya membuang bangkai ayam di kebun jagungnya. Apa itu ambil pucukan buat pakan sapi. Tiba-tiba saya dihantam sama bangkai ayam. Tapi saya masih diam aja. Mungkin balik saya pikir saya yang ngeracuni atau yang membunuh ayam itu tadi. Nah lepas itu saya masih diam aja. Paling saya kok ngomongnya gini. Usai menganiaya pamannya, Hartono meninggalkan pekarangan sementara korban masih dalam kondisi hidup. Warga yang melihat sempat menolong korban, namun diduga karena kehabisan darah korban tak sempat dibawa ke puskesmas. Korban ini ayamnya mati. Terus bangkainya ini dibuang di tegalan punya tersangka. Ya. Sama tersangka dikembalikan lagi ke tanahnya si korban dan sama korban dikembalikan lagi. Akhirnya karena jengkel saat itu pelaku ini sedang kalau bahasa sini ngerencai jagung ya, motong jagung tinggal buahnya itu aja loh, ngerencai jagung. Karena emosi tadi akhirnya spontanitas korban dikejar sama pelaku dan akhirnya terjadi kejadian pembunuhan ini. Tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Diduga cekcok dengan tetangga, seorang pria tewas dikeroyok di depan gang rumahnya. Keluarga korban histeris. Warga Kampung Seraya, Batam, Kepulauan Riau dikejutkan dengan tewasnya musliman. Jasad pria tersebut ditemukan di depan gang menuju rumahnya. Keluarga korban yang datang ke lokasi tak henti menangis. Tim identifikasi Polresta Barelang yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Jasad korban tewas dengan luka di kepala. Sebelum tewas, korban musliman yang hendak pulang ke rumahnya bertemu dengan terduga pelaku di jalan. Sempat terjadi cekcok sebelum 4 pelaku memukul korban hingga terjatuh dan kepalanya membentur besi motor. Beberapa waktu terakhir korban juga seperti mengalami gangguan jiwa. Sejumlah anak tetangga korban kerap dimarahi. Ada kejadian bahwa terjadi masalahnya informasinya terjadi keroyokan sehingga mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Alhamdulillah begitu saya sampai sini itu sudah datang dari Polsek dan Inapis. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Ledakan di toko usaha laundry di Kota Bekasi, Jawa Barat menggemparkan warga. Akibatnya seorang karyawan toko laundry terluka parah. Ledakan diduga akibat tabung uap pengering pakaian terlalu panas. Sejumlah warga panik saat terjadi ledakan di toko laundry di Jalan Kinangun, Sarkoro, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya ledakan membuat atap toko rusak berat. Seorang karyawan toko laundry terluka parah dibawa ke rumah sakit terdekat. Diduga ledakan berasal dari tabung uap pengering pakaian. Polisi meminta keterangan pemilik toko dan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti ledakan ini.
Seorang bocah di Surabaya, Jawa Timur diculik oleh komplotan penagih utang, dijadikan jaminan utang orang tuanya 80 juta rupiah. Sergap kembali usai jeda berikut.